Wayang beber adalah seni wayang yang muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra-Islam dan masih berkembang di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa. Dinamakan wayang beber karena berupa lembaran-lembaran atau beberan yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang balik Mahabharata maupun Ramayana. Wayang beber muncul dan berkembang di Pulau Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Gambar-gambar tokoh pewayangan dilukiskan pada selembar kain atau kertas, kemudian disusun adegan demi adegan berurutan sesuai dengan urutan cerita. Gambar-gambar ini dimainkan dengan cara dibeber. Salah satu wayang beber tua ditemukan di daerah Pacitan, Donorojo. Wayang ini dipegang oleh seseorang yang secara turun-temurun dipercaya memeliharanya dan tidak akan dipegang oleh orang dari keturunan yang berbeda. Karena mereka percaya bahwa itu sebuah amanat luhur yang harus dipelihara. Selain di Pacitan, juga sampai sekarang masih tersimpan dengan baik dan masih dimainkan. Ada di Dusun Gelaran Desa Beciharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Ya, kalau kita ngomong wayang beber, kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu wayang beber itu? Apa berbeda dengan wayang-wayang lain-lain, dan apa sih keistimewaan dengan wayang lain-lain? Ya, wayang beber mungkin kita sekarang sudah tidak tahu atau kurang mengenal wayang beber. Mungkin kakek atau ayah kita yang mengenal. Jadi, karena wayang beber sudah lama tidak dimainkan lagi. Ya, wayang beber adalah wayang, ya. Wayang yang cara pembuatannya itu dilukis. Kalau wayang kulit juga dilukis, cuman ada tambahan pahat. Ya, jadi bahannya kulit dipahat di kulit. Kalau wayang beber, bahan awalnya itu adalah dari kertas atau biasa disebut dengan daluang atau kertas deluang, atau ada yang menyebut kertas Ponorogo. Jadi disebut wayang beber karena pagelaran atau pementasan wayang itu dengan cara dibeberkan dengan gulung-gulungan, ya, digulung atau dibeberkan. Ya, selain itu wayang beber di wayang beber ada pembagian per jagong atau per babak. Jadi setiap adegan, setiap babak itu satu jagong. Ya, jadi dari situ ada dialog. Ya, di jagong itu ada dialog. Misalnya babak satu tentang cerita apa, ya, dimainkan beberapa jagong. Kalau wayang beber yang lama itu ada di Pacitan, ya, itu ada sekitar 4 jagong yang terdiri dari 6 gulung. Jadi ceritanya adalah Chandra Kirana, atau di sana lebih dikenal dengan Joko Kembang Kuning di Pacitan. Jadi tinggal di situ satu-satunya yang ada di Indonesia wayang beber Pacitan, dan ada satu lagi di Wonosari di Jogja. Kalau di Jawa Timur tinggal di Pacitan saja. Itu untuk sejarah wayang beber. Ya, kalau wayang beber, ya,
lukisan-lukisan di sini kan terdiri dari lukisan-lukisan, jadi tidak bergerak. Jadi di sini tidak ada animasi bergerak, tidak ada, cuman hanya gambar bercerita. Ya, di sini kita ada gambar, kita ceritakan. Jadi cara pementasannya adalah seperti itu. Kalau wayang beber seperti ini bisa kita lihat seperti pada saat kita melihat candi. Ya, kalau kita melihat candi, di situ ada relief. Itu cara pembacaan relief itu seperti apa. Di situ kita mungkin yang awal akan bingung, bagaimana sih membaca relief. Nah, kalau kita akan membaca relief dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, setiap pembagian babak atau pembagian adegan untuk relief di candi dan di wayang beber hampir sama. Di situ ada satu, misalnya ada pohon, lalu ada bangunan atau ada unsur yang lain yang membagi babak satu ke babak yang lain. Itu yang akan menuntun kita membaca dan atau melihat wayang beber. Kalau wayang beber dahulu itu dibuat dari bahan daluang atau kertas daluang. Kalau sekarang kita mencari atau tahu kertas daluang pun sulit. Jadi apa saja kita bisa membuat. Jadi untuk membuat wayang beber itu kalau sekarang kita bisa memakai dengan media apapun. Bisa kain, bisa kertas, ya bisa kain keras atau yang lain. Yang penting bisa digulung. Ya, tidak harus kertas daluang karena sudah sulit. Kalau tinta untuk membuat daluang, kalau awal dulu mungkin zaman kerajaan Majapahit atau apa, itu menggunakan pewarna alami. Bisa jadi menggunakan pewarna alami. Kalau sekarang kita bisa bebas menggunakan pewarna. Menurut kitab Sastro Mirudo, wayang beber dibuat pada tahun 1283 dengan Condro Sengkolo, Gunaning Bujonggo Nembah Ingdewo pada tahun 1283. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Sungging Prabangkara dalam pembuatan wayang beber. Wayang beber juga memuat banyak cerita Panji, yakni kisah cinta Panji Asmorobangun yang merajut cintanya dengan Dewi Sekartaji Putri Jenggolo. Pada zaman dulu, wayang beber hanya dipentaskan untuk upacara ruatan atau nadar saja. Wayang ini berbentuk lukisan di atas kertas dengan roman seperti wayang kulit purwa, hanya kedua matanya nampak. Sikap wayang bermacam-macam, ada yang duduk bersila, sedang berjalan, sedang berperang, dan sebagainya. Lukisan wayang beber berjumlah 6 gulung dan tiap gulung berisi 4 jagong atau adegan. Kali ini cerita adik-adik dulu. Kalau yang saya kata tadi timur emas ya, timur tapi emas. Ya, sekarang ada adik-adik dulu ya, yang akan dibawakan oleh Mbak Risma. Ini adalah siswi dari SMA 1 Pajak Kabupaten Mojokerto, kelas 11 sekarang. Dan yang menggambarnya adalah Mas Jazula ya. Mas Jazula itu adalah kelompok wayang beber dari Desa Paras yang bekerja sama dengan SMA 1 Pajak dan juga oleh Isi Surakarta.
Gesangipun pangeran. Pak mundur, lajeng tabrakan nganti dilimpah. Aduh, kula kuwi sing ati-ati ta Jo. Ngapunten pangeran, kula boten ngertos yen pangeran wonten wingking kula. Rene Jo, Rene. Aku arep cerita. Wonten apa ta pangeran? Lah, pas enak-enak omong-omongan, tiang kali kalau wau numrapi tiang wadon ingkang sepuh. Lajeng pangeran nanggeti bejo. Jo, sapa kuwi Jo? Ngapunten pangeran, kula mboten ngertos. Sinten nggih niku? Kala nuwun, Mbok. Ingkang ditakoni meneng, ora jawab lan ribut karo kayune. Mbok, kala nuwun, Mbok. Jalan-jalan. Kowe sapa to, Mbok? Kowe sapa to, Le? Kula pengembara, Mbok. Kula badhe tanglet. Niki dusun apa nggih? Niki dusun dadakan, Le. Kowe arep napa ning kene? Kula badhe mengembara, Mbok. Ananging kula kesasar. Mboten ngertos dalane. Ini wae. Ya apa nek kowe melok aku, mengko tak angkat dari anakku. Apa kowe gelem, Le? Inggih, Mbok. Kula purun. Ya wis. Mulai saiki kowe dadi anakku ya, Le. Tak jenenge ambil rumah. Apa kowe gelem, Le? Inggih, Mbok. Kula purun. Ya, kalau untuk cerita di Wayang Beber, awal cerita Wayang Beber itu adalah cerita Panji, ya, cinta Panji Asmara Bangun. Jadi di situ penyatuan Jenggala dan Kediri, pertemuan antara Raden Panji dengan Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Itu inti cerita. Kalau sekarang mau dibuat cerita-cerita yang agak modern, saya kira boleh-boleh saja, yang agar anak-anak muda itu bisa tahu dengan budaya. Paling tidak tahu, tapi sebaiknya mengenal dulu cerita Panji yang asli, baru kita mengenal atau membuat versi-versi yang baru, sehingga tidak akan lupa dengan budaya sebelumnya. Untuk durasi pementasan yang saya ketahui, kalau Wayang Beber yang lama itu bisa 3,5 jam. Tapi kalau yang modern atau kontemporer sekarang, misalnya kita hanya membuat 10 menit, 7 menit atau hanya 5 menit kan boleh. Untuk musik pengiring Wayang Beber di cerita lama atau di buku-buku lama itu disebutkan gamelan lengkap. Itu untuk di keraton. Jadi penampilan Wayang Beber pada sejarahnya dulu ada untuk keraton, ada untuk masyarakat. Tapi kalau untuk keraton itu ada gamelan lengkap, misalnya ada kente, ada pokoknya gamelan-gamelan yang kita ketahui sekarang itu ditulis gamelan lengkap. Tapi kalau ditampilkan di luar mungkin hanya rebab saja sudah cukup. Tapi kalau yang modern kita untuk Wayang Beber yang ada di SMA Pajat, Mahesa Sura, di SMP 4 Kota Mojokerto itu kita bisa memakai berbagai macam. Misalnya keroncongan boleh, lalu campur sarian boleh, akustikan boleh, ataupun kita hanya pakai musik-musik dari bambu bisa. Mulai saiki kowe dadi anakku ya, Le. Tak jenenge ambil rumah. Apa kowe gelem, Le?
Nih, apa kowe wis duwe sisiran? Wis. Dereng lho. Wis, ini wae. Mbok kepingin duwe mantu saka kowe. Piye? Nek tak gawe sayembara. Apa kowe gelem ya? Seiring waktu, perkembangan zaman menuntut wayang beber untuk turut menyesuaikan. Kemudian muncul wayang beber kontemporer. Bentuk karakter wayang berubah dan semakin bervariasi. Cerita wayang juga mengalami perubahan. Wayang klasik biasa menyajikan cerita Mahabharata dan Ramayana. Sekarang, wayang kontemporer lebih menonjolkan cerita tentang kehidupan masyarakat saat ini. Iya, Mbak. Ana werta apa to? Kowe ngerti ra? Barono dadakan ning desa sebelah iku lho. Dewe sayembara. Sayembara dadi garwane. Ada lumut. Ada lumut kuwi ganteng tenan. Apa kowe gelem melu sayembara iku? Wah, pulang ya purun, Mbok. Dalam pertunjukannya, wayang kontemporer berperan penting dalam menanggapi dan mengkritisi kondisi masyarakat saat ini dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya. Ya ra iso lah Mbak Yu. Ya aku lah mesti sing ayu dhewe. Aku kita dhewe. Aku cilik dhewe. Ya pasti aku sing dipilih. Mbak Yu pasti kalah tekan aku. Wes. Rasa gaduh. Rasa tukaran. Aneh Mbak iki kabeh ayu-ayu. Wes kana nang medeno. Nang mancak sing ayu. Ing pojok ana kelenteng kuning sing ora sengaja ngrungokake pacelaton ibu lan Mbak Yu tirine. Banjur kelenteng kuning kepingin melu sayembara. Kala wau lajeng nyuwun izin marang ibu tirine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wis, kan pancen iki pilihanmu. Mbok yo ora iso maksa. Inggih, Mbok. Pungkasane, kelenteng kuning dados sisihanipun andil-andil lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadara kakek dados putri ingkang ayu. Sejatosipun
Mungkin perkembangan wayang beber saat ini, sekarang ya, di tahun-tahun ini mungkin akan sedikit muncul. Ya sudah sedikit muncul daripada beberapa tahun yang lalu. Ya, salah satunya mungkin ada dari komunitas di Pacitan muncul, lalu ada dari Wonosari muncul, dari Surakarta muncul, lalu dari Mojokerto dan yang lain-lain muncul. Itu sekarang sudah mulai naik dan sudah banyak orang yang tahu apa itu sih wayang beber. Harapan mungkin kalau harapan anak-anak muda ya, paling tidak anak-anak muda harus tahu lah. Ya, harus tahu apa sih itu wayang beber. Meskipun dia HP-nya canggih atau ilmu animasi dan macam-macamnya itu dia bagus, paling tidak melupakan budaya sendiri.